warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa melalui video ini. Jadi kenapa kita buat video ini? Pertama, alasannya karena banyak sekali orang tua dari anak-anak les yang saya ajari, atau mungkin tetangga saya dan kenalan-kenalan saya, orang tua pada nanya terkait pondok pesantren. Mereka bertanya-tanya, Mas, gimana sih di pondok pesantren itu? Anak itu kegiatannya apa aja? Kemudian kalau makannya apa? Makan di mana? Kemudian kalau nyuci, gimana nyucinya? Dan juga banyak pertanyaan lain yang itu adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar. Dan hari ini saya ditemani sama adik kecil ini. Halo, sama dulu dong teman-temannya dong. Halo. Halo semua. Nah, adik ini akan bareng kita ngobrolin soal hal-hal mendasar terkait pondok pesantren, yang mana akan menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu di rumah dan akan motivasi adik-adik untuk mau masuk pesantren. Oke, kita kenalan dulu ya. Siapa namanya adik kecil nih? Kaisa. Namanya siapa? Kaisa. Yang kenceng dong, itu teman-teman nggak dengar. Kaisa. Oke, nama lengkapnya siapa? Muhammad Kaisa Al-Roshid. Muhammad Kaisa Al-Roshid. Di Kaisa ini kelas berapa ini? 1. Kelas 1 SD ya. Kalau sekolah di mana? Di Pondok Pesantren Al-Muqaddasah Litahfidil Quran. Pondok Pesantren Al-Muqaddasah Litahfidil Quran. Letaknya di mana itu, Dek? Kota Ponorogo. Kota Ponorogo ya. Oke. Ini kamu puasa hari ini? Puasa apa? 1 hari full. Alhamdulillah ya. Kita doakan nih semoga adik kecil ini karena masih sekolah di Pondok Tahfidz Quran, semoga dilancarkan dalam menghafal. Amin. Ya, baiklah, kita akan mulai ngobrol-ngobrol ya terkait dengan pondok pesantren. Yang pertama yang banyak ditanyakan sama orang tua itu, mungkin orang tua bertanya-tanya ya, kenapa ada anak mau masuk pesantren? Oke ya, kita tanyakan ke Dek Kaisa. Sekarang, apa alasan kamu kenapa kamu masuk pondok pesantren? Jadi aku dari kecil diajak orang tuaku ke pondok jenguk kakakku. Oke, terus? Aku melihat di sana ada banyak teman. Gitu ya, rame gitu ya. Terus ada mainan-mainan juga? Ada mainannya kayak apa sih kalau di pondok kamu? Ayunan. Terus? Jungkat-jungkit. Terus ada juga, ada sepak bola juga ya. Voli, kemudian dan masih banyak lagi ya. Jadi itu Bapak Ibu, mungkin salah satu yang motivasi anak-anak kita mau masuk pondok adalah suasana di sana. Jadi dia di sana menemukan sesuatu yang beda. Wah, di sini kok rame ya, banyak temennya, banyak permainannya. Nah, itu yang motivasi anak kita atau anak-anak mau masuk sana, termasuk di Kaisa nih. Jadi untuk adik-adik bisa nih dicoba. Adik-adik, putra-putrinya dibawa ke pondok agar melihat suasana pondok dan dia mulai tertarik di situ. Dan dari kecil mulai kita tanamkan, coba seperti yang Dek Kaisa rasakan. Selanjutnya, kamu betah di pondok? Betah. Betah ya. Kenapa betah di pondok? Di sana ada banyak teman loh. Oke, banyak teman yang pasti ya. Teman kamu dari mana aja sih? Ada yang dari Madura. Oke. Sumatera. Kalimantan. Semarang. Depok. Dari luar negeri ada? Dari mana? Malaysia. Alhamdulillah. Jadi putra-putri kita yang di pondok itu temennya banyak, Bapak Ibu. Dari luar negeri juga ada. Alhamdulillah ya. Jadi emang setahu saya ketika di pondok itu memang teman kita nggak hanya dari satu daerah. Jadi kita dapat teman dari berbagai daerah seperti yang Dek Kaisa tadi sebutkan. Dari luar Jawa, kemudian dari luar negeri bahkan ya. Alhamdulillah ya. Dan pasti itu yang membuat anak kita senang, anak kita betah di pondok pastinya ya. Selanjutnya, Dek Kaisa, gambaran nih ya. Orang tua banyak yang bertanya terkait gambaran kehidupan di pondok. Gambaran kehidupan di pondok dari bangun sampai tidur lagi. Coba Dek Kaisa kasih gambaran. Kalau bangun tidur jam berapa? Biasanya kalau tidur malam bangunnya jam 3. Bangunnya jam 3. Ya, kelas 1 SD bangun jam 3, subhanallah ya. Selanjutnya, kalau tidur siang bangunnya jam 3. Ini bangun jam 3 sore untuk tidur siangnya. Sekarang coba kita ceritain dulu dari bangun yang pagi.
ya. Bangun jam 3 pagi, terus Dek Kaisa sama teman-teman disuruh apa? Sholat tahajud atau apa? Mandi, Mm-mm. ganti baju, Oke. disuruh ke masjid, Mm-mm. Terus? ngaji berkelompok, Oke. Setelah ngaji berkelompok itu di masjid ya. Selanjutnya pulang ke asrama lagi. pulang ke asrama, Mm-mm. ganti baju sekolah, Persiapan sekolah berarti ya. Persiapan sekolah formal. Kemudian makan, sarapan di dapur bersama-sama sarapannya ya. Oke, selanjutnya nah, taruh piring di lemari, dia mengembalikan lagi tadi alat makan. Selanjutnya bersekolah. masuk sekolah. Tapi biasanya Mhm. kalau kelas 1 Mm-mm. istirahatnya jam 9, Oh, kelas 1 SD istirahat sekolah formal jam 9. Kemudian pulangnya Mhm. jam 10. pulangnya jam 10 ya untuk kelas 1. Dan mungkin kelas-kelas lain akan berbeda ya. Ada yang mungkin pulang jam 11, jam 12 ya. Oke, selanjutnya setelah pulang dari sekolah, kamu ngapain? Habis pulang sekolah Mhm. ganti baju muslim, Ganti baju muslim, sholat sholat dulu berjamaah, dulu berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Jadi memang kalau di pondok pesantren jaminannya ya putra-putri kita akan selalu sholat jamaah, entah itu di masjid atau mungkin di asrama. Ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah itu setelah balik ke asrama, oke. ganti baju main, Mhm. makan siang, Mhm. tidur. Berarti ada istirahat siang. Oh, jadi di Mukodasa menerapkan istirahat siang hari. Karena apa? Mungkin ya, karena mereka dalam misi menghafalkan Quran, mereka butuh tenaga ekstra ya, sehingga waktu siang hari digunakan untuk istirahat. Ya, sehingga ketika nanti dia menghafal akan mungkin lebih mudah ya, lebih seger, gak ngantuk. Oke, selanjutnya setelah tadi apa tadi? Sampai mana tadi kita bahas? Sampai Tidur siang. Oke, selanjutnya bangunnya jam berapa? jam 3 sore. Selanjutnya, Selanjutnya sholat asar berjamaah di masjid. oke, di masjid lagi berjamaah terus. Terus Setoran hafalan nggak kalau asar? Oh, setoran hafalan ya. Jadi memang setoran hafalannya tadi setelah subuh setoran. Oke, kemudian ba'da asar setoran lagi. Kemudian ba'da maghrib ada setoran lagi. ada Oh, setoran lagi ya. Oke. itu Setelah sholat maghrib berjamaah di masjid. Terus setelah sholat maghrib berjamaah. sholat isya di kelompoknya masing-masing. Oh, jadi sholat maghrib, kemudian dia setoran, sholat isya di kelompoknya masing-masing. Oke, setelah itu Setelah itu salim sama ustadznya. salim sama ustadznya ya. Terus balik ke asrama, Ganti baju main. ganti baju main, Pakai jaket. pakai jaket harus. Selanjutnya Makan di dapur. makan di dapur. Jadi waktu makan malam setelah putra-putri kita setoran atau tadi menghafalkan Quran, kemudian makan sholat isya berjamaah dan baru makan malam. Selanjutnya ada belajar malam ya Dek ya? Belajar malam setelah makan udah Dek? Oke, jadi ada belajar malam. Jadi kalau saya menilai memang ada keseimbangan belajar formal, belajar agama, kemudian menghafalkan Quran karena ini pondok tahfidzul Quran. Bener ya gitu ya? Oke, sekarang kakak mau nanya nih, kalau makan ya gimana tuh? Makannya lauknya apa aja sih? Biasanya bihun, Oh, ada mie bihun, sayur juga ada ya? Sayur, kemudian oke, tempe, tahu pedas, tahu, kemudian ada ikan-ikan juga. Ikan apa biasanya? lele, Ikan lele, kemudian ayam ada. ayam ada juga ya. Alhamdulillah. Jadi memang terjaga ya, insya Allah ketika putra putri kita masuk pondok pesantren, makannya akan diperhatikan karena itulah sumber energi mereka dari makan itu. Dan kalau tidak salah ya, setahu saya
ketika mungkin putra-putri kita merasa wah kok lauknya kurang pas atau gimana, atau mungkin lauknya kurang ya karena putra-putri kita makannya banyak, bisa mereka mencari lauk lagi atau beli makan lagi di kantin. Ada bener ya? Ada di kantin. Jadi di kantin mungkin menyediakan lauk-lauk sejenisnya atau mungkin lauk-lauk tambahan yang bisa dimanfaatkan oleh putra-putri kita saat di pondok pesantren. Jadi para orang tua tidak perlu sedih jika mungkin kepikiran anaknya, anakku makan apa ya? Anakku kan nggak doyan pakai A, nggak doyan B, nggak doyan C. Anak-anak bisa mencari lauk yang sesuai dengannya di kantin. Bener ya? Oke. Kemudian apa lagi nih ya? Kalau kamu kesibukannya apa? Maksudnya kalau di pondok ikut apa? Kegiatan apa? Ada drum band, Ada drum band, kemudian pencak silat, pencak silat, kemudian ada ini ya apa? Kalau diajarin pidato itu muhadharah ada? ada Muhadharah ada ya? Pramuka ada ya, pramuka ya? Oke, dan kegiatan ekstra lainnya. Ya, jadi emang ketika saya menjenguk ini DKI saya emang ya rame di sana. Ada marching band, kemudian ada pencak silat, ada yang berlatih tadi muhadharah atau public speaking, pidato lah ya, pidato bahasa gampangnya itu. Kemudian ada juga yang main futsal, bener ya, main sepak bola, dan ya itu yang memotivasi anak-anak untuk tetap bertahan di pondok. Jadi mereka betah sama itu. Jadi ketika mereka disibukkan dengan berbagai kegiatan pondok, akhirnya mereka nggak mikirin rumah. Bener ya? Kau betah di sana tuh? Alhamdulillah. Ya, jadi untuk adik-adik bisa nih kawan-kawan mainlah ke pondok, ditengok gimana sih enaknya pondok itu, dilihat banyak temennya, banyak kegiatannya, dan orang tua bisa mulai mengagendakan kapan ini anak saya ajak ke pondok. Ya, seperti itu ya. Oke. Mungkin untuk pembahasan kali ini itu aja. Kita bahas terkait hal-hal mendasar, tapi nanti ada part 2 untuk video terkait dengan jawaban para wali-wali atau orang tua tadi terkait pondok pesantren. Di part 2 kita akan banyak membahas terkait mungkin pelajarannya, kemudian metode menghafalnya, dan hal-hal lain yang lebih dalam lagi, yang lebih detail lagi. Ya, jadi untuk video kali ini kita sudahi saja. DKI Isa, ada pesan untuk teman-teman di rumah, untuk adik-adik di rumah? Mungkin mau diajakin mondok bisa? Diajakin mondok. Halo teman-teman, mau mondok gak di pondokku? Nanti kita main bareng ya. Oke, sip. Ini ajakan di Kaisa untuk teman-teman di rumah semuanya. Di Kaisa yang kelas 1 aja berani ya. Masa yang di rumah kelas 2, kelas 3, atau mungkin udah lulus SD, lulus SMP, harus berani, jangan berpikir-pikir lagi. Insya Allah masuk pondok pesantren akan mendapatkan banyak ilmu, banyak teman, dan banyak berkah. Oke ya? Oke, cukup sekian saja. Yaudah, kita dadah sama teman-teman. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng, like, comment, and share.